DNA dan RNA. DNA adalah suatu molekul, biomakromolekul, berbentuk rantai ganda heliks yang tersusun atas nukleotida, yang masing-masing terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin. DNA yang kepanjangannya deoksiribonukleik acid tadi berfungsi sebagai materi genetik utama yang menyimpan, mentransmisikan, dan mereplikasi informasi genetik antar generasi, serta mengarahkan sintesis protein melalui proses transkripsi dan translasi. Dalam konteks sel eukariotik, mayoritas DNA berada di dalam nukleus, dan sebagian kecil terdapat dalam mitokondria atau DNA mitokondrial. Kemudian nanti ada RNA. Apa sih RNA atau kepanjangannya ribonucleic acid? RNA adalah molekul asam nukleat rantai tunggal yang terdiri dari nukleotida dengan gula ribosa dan basa nitrogen adenin. Urasil untuk menggantikan timin, sitosin, dan guanin. Jadi pada RNA tidak ada timin, seperti halnya DNA tadi. RNA berperan dalam ekspresi genetik, terutama sebagai perantara dalam penerjemahan informasi genetik dari DNA menjadi protein, serta memiliki peran struktural dan regulatif dalam berbagai proses seluler. RNA disintesis dari template DNA melalui proses transkripsi dan berfungsi di dalam nukleus maupun sitoplasma, tergantung jenis dan fungsinya. Nanti bisa, kalau secara klinis, akhirnya dihubungkan antara pembelajaran DNA dan RNA ini dengan penyakit, khususnya penyakit ikterik. Penyakit ikterik atau penyakit kuning terjadi ketika terjadi gangguan pada fungsi hati yang menyebabkan penumpukan bilirubin di darah dan jaringan tubuh, sehingga kulit dan mata terlihat kuning. Gangguan ini bisa disebabkan oleh infeksi virus hepatitis seperti hepatitis A, B, dan C. Virus hepatitis ini punya materi genetik berupa DNA atau RNA yang masuk ke sel hati dan mengacaukan fungsi normalnya. Misalnya, virus hepatitis B mengandung DNA, sedangkan hepatitis C mengandung RNA. Ketika virus ini menginfeksi sel hati, mereka mengambil alih mesin produksi protein dalam sel dengan menggunakan RNA mereka, lalu menggandangkan diri secara masif. Akibatnya, sel hati rusak dan tidak dapat memproses bilirubin dengan baik, menyebabkan penyakit ikterik. Jadi DNA dan RNA tidak hanya penting untuk kehidupan normal kita, tapi juga bisa menjadi kunci pemahaman kita tentang bagaimana penyakit seperti ikterik terjadi. Nanti dapat dikaji juga gambar struktur DNA double helix dan RNA single strand, dan dilihat ilustrasi, transkripsi, dan translasi bagaimana DNA, kemudian RNA, kemudian protein. Untuk penyakit ikterik atau infeksi pada hepar, misalnya, dipelajari infeksi virus ke sel hati, terjadi kerusakan hati, bilirubin meningkat, sehingga terjadi ikterik atau kuning. Terakhir, sedikit fakta menarik ya. Virus hepatitis B adalah satu dari sedikit virus yang mengandung DNA. Virus hepatitis C sangat cepat bermutasi karena membawa RNA sehingga sulit dibuat vaksinnya. Sekian, salam sehat, terima kasih.